bekicot. Halo lur, nggak usah panjang muka di gue kali ini ya lur, langsung saja gue sebutin judul film kita kali ini, yaitu Amazing Bed. Kurang jelas gue maksud judul film ini apa sih lur? Apakah kasur yang kayak gini, yang ini, atau yang kayak gini lur? Gagal paham gue lur. Ini adalah film dari HBO dan BBC lur. Seperti yang kita tahu ya lur, bagi pecinta film HBO adalah surganya mereka, dan HBO itu nggak pernah ketinggalan dengan film-film terbaiknya ya lur. Dan film ini hanya ditayangkan di Amerika dan Inggris lur. Sudah barang tentu di Amerika film ini akan ditayangkan oleh HBO TV ya lur, dan penayangannya dilakukan pada tanggal 17 Maret tahun 2009 lur. Sementara di Inggris ditayangkan di BBC 2 pada tanggal 27 Agustus 2008 ya lur. Jangan harap ini ditayangkan di HBO Asia lur, itu nggak akan terjadi. Film Amazing Bed ini mendapat rating 5,4 dari IMDb, dan film ini juga dinominasikan untuk kategori Outstanding Actress Miniseries dalam ajang Women's Image Network Awards pada tahun 2009 ya lur. Dan film ini mengangkat cerita drama panggung atau drama teatrikal dari David Hare dengan judul yang sama, yaitu Amazing Bed, dimana David Hare langsung menulis skenarionya ya lur, dan disutradarai oleh Anthony Peck lur. Cukuplah sekilas info kita ya lur, langsung berkicau aja kita lur, berkicau. Ada yang tidak kenal dengan beliau ini? Kalau ada, tak sumpahin kalian biar kenal dia lur. Ini dia yang namanya Paddy Considine. Beliau memerankan Paul Peploe di film ini lur. Dia merupakan seorang penulis, dan hari ini dia mencoba menginterview seorang pengusaha kaya raya. Dia menemui si milioner tersebut di kantornya, dan ternyata beliau udah menunggu lama lur. Beliau pun duduk di lobi, kenalin dengan milioner ini lur. Namanya Victor, diperankan oleh Jonathan Pryce. Sebelum wawancara, mereka pun memperkenalkan diri masing-masing, dan mereka menuju sebuah rumah makan Padang untuk melakukan wawancara. Nah, di sini kita tahu bahwa Paul ini ingin menulis tentang satu sisi kehidupan para sultan yang jarang dipublikasikan ke masyarakat ya lur. Apa itu? Yaitu tentang apa akhir dari cita-cita mereka yang membuat mereka puas lur. Apakah ingin membeli Mars, Venus, atau ingin membuat negara di Pluto? Itu yang diceritakan oleh si Paul ya lur. Namun di sini Victor nggak percaya itu tujuan Paul ingin menginterviewnya ya lur. Sudah banyak yang menulis seperti Paul, dan rata-rata semua ingin mengulik privasinya, kata si Victor, dan Paul menjawab itu bukanlah dirinya. Dan sekian lama mengobrol, tiba-tiba saja entah dari mana Victor tahu kalau si Paul ini seorang pecandu alkohol yang sedang dalam masa penyembuhan. Victor menanyakan apakah Paul pada hari ini menemuinya tidak dalam keadaan mabuk. Mendengar itu Paul pun emosi lur, dia pun marah. Victor menyinggung privasinya ya lur. Paul menilai Victor tak punya hak menanyakan itu. Selama orang masih berbicara nyambung dan waras dalam mengobrol, tidak ada hak untuk menjudge orang itu. Dan Victor pun meminta maaf ke Paul lur. It's a classic cult. You know, the chairs, the coffee, the souls. I think I'm missing something here. I'm here to do an interview. I clung to the thought I'm not the sort of person who sits in a circle stripping. It's dinner party stuff. My God, you don't go to that way, eh? It's the only method which works. Dan di sini kita bisa lihat kalau si Victor ini benar-benar cerdas ya lur. Usai membuat Paul emosi dengan menyinggung sisi privasinya, Victor pun langsung masuk ke topik bahwa begitu rasanya kalau masalah privasi disinggung, dan meminta Paul untuk tidak menyinggung privasinya dalam buku Paul kelak, karena Paul sendiri tahu apa rasanya privasi disinggung seperti tadi ya lur. Usai makan siang itu, mereka melanjutkan pembicaraan dengan balik ke kantor lur. Nah, karena si Victor ini nggak enak telah menyinggung si Paul tadi, dia menawarkan sebuah jabatan bergengsi di perusahaannya untuk Paul. Dia melihat nilai kejujuran dari Paul, dan dia meminta Paul untuk membantunya di perusahaan miliknya ini ya lur. Dan Paul pun dengan senang hati menerima tawaran itu dengan syarat dia akan melanjutkan bukunya. Victor pun tak mempermasalahkannya, silakan saja ya lur. Akhirnya mereka pun deal ya lur. Paul pun akhirnya menjadi anak buah si Victor. Bisa kita lihat sampai di sini Victor adalah orang yang baik ya lur. Dia tidak sombong dan rajin menabung, makanya dia kaya. Sementara itu si Paul di sini terlihat berkarakter sekali. Dia orang yang berpendirian, berprinsip. Dia tetap melanjutkan bukunya meski punya jabatan bagus di perusahaan Victor ya lur. Sepulangnya dari situ, Paul langsung mencari jas branded lur. Tentu dia harus menyetel dandanannya kalau bekerja di perusahaan besar seperti itu, apalagi dia akan menjadi orang dekat si Victor ya lur. Esok harinya Paul ditemani si HRD yang bernama Maxine, diperankan oleh Sarah Powell. Dia memperkenalkan Paul dengan kondisi kerja di sini, dan Paul terlihat bersemangat sekali lur. Dia pun punya ruangan sendiri ya lur, dan Paul juga berkenalan dengan karyawan-karyawan lain, dan dia bergaul dengan baik. Mereka heran kenapa Paul bisa langsung menempati posisi
posisi itu, namun Paul juga bingung kenapa dia bisa. Saat sedang bekerja secara tak sengaja, Paul pun bertemu tante cantik ini lur. Paul tak kenal siapa dia, dan melihat kecantikannya dia pun menyapanya. Mereka berkenalan. Nama beliau adalah Elsa, diperankan oleh Uma Thurman. Ada yang nggak tahu Uma Thurman ini lur? Kelewatan kalian kalau nggak tahu ya lur. Coba lihat sosok ini lur. Ini dia Uma Thurman yang memerankan sosok Beatrix Kiddo alias The Bride alias Black Mamba di film Kill Bill ya lur. Paul pun terkejut setelah kenalan ketika si Elsa memperkenalkan kalau dirinya ini istrinya Victor lur. Dia melihat Victor dah tua banget dan bininya masih bening banget ya lur. Itulah faktor yang bikin dia terkejut lur. Dan Paul menceritakan ke Elsa bagaimana dirinya langsung bekerja di sini, bahwasanya semua berawal dari saat dirinya menginterview si Victor dan Victor menyinggung privasinya sebagai pecandu alkohol, dan Paul membenarkan itu memang benar namun tak perlu disampaikan katanya. Mereka melanjutkan obrolan mereka di kantin ya lur. I don't know, look at her because from me you'll get a partial account. What was she like? Oh, you'd have to meet her for yourself to decide. And also she wanted to be an actress, which wasn't easy, because I had to watch television and... Why? Because why do you think? She really got you. Secara mengejutkan pula di sini Elsa mengakui bahwa dirinya sekarang juga sedang terapi untuk menyembuhkan kecanduannya. Mereka melakukan terapi di tempat yang sama rupanya lur, namun Elsa jarang datang lur. Mendengar itu Paul pun senang lur, dia mendapat teman untuk sharing. Begitu juga bagi si Elsa ya lur. Tak butuh waktu lama bagi mereka bisa akrab. Usai Elsa menceritakan pengalamannya dalam menjalani pemulihan dari kecanduan alkoholnya, si Paul begitu terkesan dengan perjuangan Elsa lur. Terlebih lagi Elsa berjuang tanpa perhatian dari Victor suaminya ya lur, yang hanya sibuk kerja lur. Dan obrolan mereka sedikit memanas ketika Elsa membuat Paul tersinggung lur. Gue lihat sensitif sekali si Paul ini, cepet banget tersinggungnya ya lur. Dimana si Elsa menuduh Paul tak akan bisa bekerja dengan baik bersama suaminya karena Paul hanyalah seorang penulis, nggak cocok dengan suaminya, dan Paul marah merasa diremehkan. Namun Elsa nggak ada niat meremehkan lur, dan disinilah pertengkaran mereka semakin menjadi-jadi. Akhirnya si Paul milih balik ke ruangannya. Elsa pun mengikutinya untuk meminta maaf ya lur. Pertengkaran masih lanjut di dalam ruangan, namun tiba-tiba saja Elsa yang mendekati si Paul dikis oleh Paul, dan sebaliknya Elsa membalas kisan itu lur. Kis-kisan pun terjadi. Elsa? Victor? I'm here. Esok adalah hari Minggu, nampak Paul sedang melakukan terapi ya lur. Ada banyak pecandu di sana, namun Paul mencari-cari di mana si Elsa. Ternyata dia tidak datang. Pulang dari situ, Paul diundang oleh bosnya si Victor ke rumah untuk menemaninya bermain golf lur. Dia pun datang. Betapa terkejutnya Paul melihat megahnya rumah si Victor. Victor lalu menunjukkan ruangan rumahnya dengan bangga ke si Paul lur, dan tak lama kemudian keluarlah si Elsa ya lur. Victor memperkenalkan si Elsa ke Paul. Mereka pun pura-pura nggak kenalan ya lur, padahal mereka sudah kenal di sini. Mereka pun ngobrol bertiga, dan ternyata di sini terungkap alasan mengapa Victor senang dengan keberadaan Paul. Dia ingin Paul dan Elsa bininya berbagi pengalaman dalam mengatasi kecanduan mereka agar si Elsa bisa sembuh loh. Dan saking nyamannya mereka ngobrol, nggak terasa sudah larut malam. Si Paul masih di situ juga ya lor, dan obrolan mereka malam itu lebih dewasa lor. Bagaimana si Victor menanyakan kenapa Paul nggak menikah, dan ternyata jawaban Paul mengejutkan sekali lor, membuat Victor tersinggung bahwa dia takut tak bisa membuat wanita bahagia, dan percuma saja dia menikah kalau hanya untuk status doang. Tetapi wanitanya tersakiti, untuk apa seperti itu? Harusnya pernikahan memberi kebahagiaan, bukannya kesengsaraan. Mendengar itu hati Victor terenyah ya lur. Dia sadar betul dirinya tak bisa memberikan kebahagiaan ke Elsa bininya, walau dia punya harta yang melimpah seperti ini ya lur. Dan Paul pun bangun pagi-pagi esoknya. Dia pun tidak masuk kantor pagi itu, dan dengan seikat bunga matahari di tangannya dia mendatangi Elsa ke rumah ya lur. Tentu saja pagi itu Victor tak di rumah, dia ada di kantor ya lur. Elsa yang baru bangun tidur itu menyambut Paul dengan senyum tipisnya ya lur, antara takut dan suka. Dan mereka pun ngobrol tentang alkohol hari itu lur, dan obrolan mereka awalnya berlangsung enak lur, dimana si Paul memuji kecantikan Elsa, dan Elsa sempat tersipu malu ya lur. Dan Paul juga menanyakan Elsa yang terlihat tak bahagia di samping Victor, ada apa sih? Elsa pun marah, tak ada urusannya. Paul ingin mengetahui rumah tangganya. Apakah Paul ingin menghancurkan rumah tangganya? Elsa pun emosi. Alki, what on earth made you think I have to be? I mean, there's no danger of dying of encouragement. Take my hand, he said. Take my hand. And from that day he has been... I don't have the confidence. That's why I don't give him children. Oh, what am I? Absurd? No. Dan Paul berusaha menenangkannya, dan Elsa pun mengatakan dengan emosi kenapa Paul harus datang ke dalam hidupnya. Dan Paul terus menenangkan Elsa, dan
Dan Elsa pun mengambilkan bir yang dibawa oleh Paul lalu meminumnya, dan Paul berusaha menyetopnya namun Elsa bersikeras dan meminumnya ya lur. Dan karena tarik-tarikan Elsa pun terjatuh ke sofa. Disitulah mereka berhadap-hadapan dan bisa ditebak laju ceritanya lur. Mereka pun bergelut dengan hebat pagi itu dan mereka benar-benar seperti orang kerasukan ya lur. Parahnya lagi, usai bergelut mereka pun minum bareng di kamar Elsa dan Victor dengan bir yang dibawa oleh Paul saat datang tadi lur. That I could be solid in the way Victor was solid? What did I think? What did I think that night? But I felt the power of her warmth. Esok harinya Paul datang ke kantor dan tak lama kemudian Victor masuk ke ruangannya, dan di sini mengejutkan sekali bagi si Paul ya lor, di mana dia dipecat oleh Victor. Paul terkejut, apa salahku? Namun di sini Paul tak tahu dari mana si Victor tahu dia bobo sama Elsa. Ternyata botol bir yang ada di kamar lor yang berbicara. Seperti yang gue bilang di atas, sosok Victor ini pintar lor, seperti dia ngetes Paul di awal film dengan menyinggung privasinya Paul tentang kecanduannya dengan alkohol. Dengan tersinggungnya Paul, dia berharap Paul tidak menyinggung privasinya ya lor. Dan di sini kembali lagi dia membuktikan kepintaran. Dia tahu kebiasaan si Elsa bininya tak biasa sembarangan minum di rumah lor, karena Victor akan marah besar. Dan dari situlah awalnya Victor menanyakan dan memaksa si Elsa mengaku. Akhirnya Elsa pun mengaku kalau si Paul yang datang ke rumah dan Paul membawa minuman. Akhirnya mereka pun bertengkar dan bergelut lalu minum bareng lor. Dan dengan sopan pula dia mengusir si Paul lor. Victor dan Elsa mengantarnya sampai pintu gedung ya lor. Mereka pun berpisah seperti tak ada yang terjadi di antara mereka. Bahkan Victor memeluk si Paul lor, dan yang menjadikan bagi si Paul adalah ketika dia memeluk untuk yang terakhir kalinya si Elsa. It's rare, isn't it? It's rare to find love. Dan malam itu Elsa menonton sebuah teater bersama lakinya si Victor lor. Mereka terlihat sangat kaku sekali. Sementara itu beberapa bulan kemudian si Paul pun berhasil menyelesaikan bukunya, dan dia mendapat banyak sekali bahan dari kehidupannya bersama dengan keluarga kaya si Victor dan Elsa ya lor. Dan di situ Paul pun menulis bagaimana kakunya hubungan pernikahan kaum elit ataupun kaum sultan. Tentu itu tentang Victor dan Elsa ya lor. Tamat lur. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua, melewati hitam putih hidup ini. Lur, gue harus mengacungi jempol ke Uma Thurman yang memerankan sosok Elsa. Dia melakukannya dengan baik, dia memberikan sentuhan emosi yang bagus dengan karakter Elsa. Begitu juga dengan karakter si Victor yang diperankan oleh Jonathan Pryce. Dia melakukan tugasnya dengan baik Lur. Dia menjadi aktor penentu di cerita ini. Dia mampu menampilkan kewibawaannya dengan karakter Victor, si orang kaya ya Lur. Sementara itu Paddy Considine yang memerankan Paul, gue nggak merasakan betul aksinya selama 75 menit film ini lur. Entah karena memang karakternya yang datar-datar saja atau gimana, gue juga kurang jelas. Dan kalaupun karakter si Paul yang fokus pemulihan kecanduannya dan sibuk menulis pula dijadikan menjadi orang ketiga, gue rasa sangat sulit untuk masuk ke karakternya ya lur. Memang benar kata pepatah lama lur, terkadang harapan memang tak sejalan dengan kenyataan. Begitulah dengan film ini. Melihat produksi film ini yaitu HBO dan BBC, sebenarnya gue berharap lebih dari yang seperti ini filmnya. Dan ini jauh banget dari harapan gue pribadi ya lor. Filmnya nggak menarik banget dan cenderung datar sekali. Nggak banyak kejutan yang kita temukan di film ini ya lor. Meskipun penilaian gue yang cenderung negatif ke film ini, tentu saja ada pesan yang tersirat dari film ini ya lor. Apa itu pesannya? Pesannya itu sama seperti lagu Bang Roma lor. Minuman keras apapun namamu tak akan kuruguk lagi dan tak akan kuminum lagi walaupun setetes. Itu pesannya lor. Mau nyambung atau kagak, makan aja lor pesan gue. Oke lor, mari kita markicau lor. Ciao.